Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau ada saudara-saudara kita di luar sana mengatakan dia hanya utusan, dia manusia biasa, biarkan saja. Biarkan mereka memperdalami Alkitab. Walaupun dengan cara yang salah dan mempelesetkan. Tapi bukan karena itu iman kita terpeleset, karena kita punya Yesus yang penuh dengan kepastian. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucap sampai lupa saya mengatakan bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya, kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya di hari Senin ya. Kadang-kadang lupa dan hang ya. Hari Senin ini semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan kita dari pagi hari sampai nanti kita istirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita tetap berjalan dalam Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin, biarkan kami mendengarkan suara-Mu dengan taat, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia yang ditentukan, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saya mengatakan kepada kita, tema adalah karena iman Nuh memperhatikan peringatan Allah ya. Ada banyak orang tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah yang diberikan kepada manusia. Tapi Nuh berbeda. Dia sangat memperhatikan peringatan-peringatan Allah. Dan kalau kita membaca dari Kejadian 6 sampai 8, kita bisa melihat salah satu ayat yang mengatakan kepada kita bahwa dia melakukan semuanya itu tepat ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi dalam 6:22. Nah, yang pertama saya mau katakan, ketika Nuh, karena iman Nuh memperhatikan peringatan Allah. Jadi iman inilah yang membentengi seseorang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Iman inilah yang menimbulkan pengharapan. Iman inilah yang membuat kita teguh dalam perjalanan sekalipun penderitaan kehidupan ini. Dan kita ini bukan hanya sekedar mau menikmati segala yang baik ya dari Tuhan. Yang tidak baik pun, misalnya penderitaan, aniaya yang harus kita tanggung, bukan karena kita mencari-cari, tapi karena orang-orang melakukan seperti yang di Tangerang itu. Dianiaya, dipersekusi. Orang mencari Tuhan dianiaya dan dipersekusi. Oleh karena menganggap mereka tidak seiman, dan mereka menganggap daerah mereka kudus dan suci. Jadi tidak layak orang-orang yang berbeda dengan mereka untuk menyebut nama Allahnya. Sesuatu yang sangat miris ya. Jadi kita melihat yang pertama ya, karena iman, temanya karena iman Nuh memperhatikan peringatan Allah. Lalu kita dari pembacaan tadi kita dapat menarik kesimpulan, Nuh mendapat petunjuk tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, Nuh akan menghadapi masa yang sulit di dalam kehidupannya. Bayangkan orang-orang hidup dalam kejahatan, hidup dalam sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab di dalam pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Itu saking berlebihannya kejahatan manusia itu.
sampai ke puncak langitnya Allah. Aduh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kejahatan manusia pada waktu itu. Itu sebabnya dia mau menyesal menciptakan manusia pada di zaman Nuh itu. Tetapi yang sangat menarik, yang sangat memperhatikan kita adalah Tuhan sangat memperdulikan Nuh. Karena Nuh ini dia hidup di tengah-tengah generasi yang bengkok, generasi yang jahat, yang bejat, baik secara moral dan pikiran dan macam-macam sudah bersatu menjadi satu, sambung menyambung menjadi satu. Itulah dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kita tahu kemudian Nuh mendapatkan sesuatu yang petunjuk dari Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Bagaimana banjir yang akan datang ditunjukkan kepada Nuh, bagaimana Tuhan akan melakukan, diberikan petunjuk kepada Nuh. Dan Nuh menanggapi peringatan Tuhan itu karena dia tidak ingin celaka dalam peristiwa itu. Dia ingin selamat, dan itulah sebabnya dia melakukan yang terbaik. Dia membangun sebagaimana firman Allah. Yang kedua dikatakan Nuh taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau ayat 16 dari Kejadian 6 13 sampai 17, di situ kita bisa melihat bagaimana Nuh mempersiapkan semuanya, ya, baik itu membangun bahtera itu sesuai dengan yang digambarkan oleh Tuhan, dan dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan yang mau saya katakan adalah Nuh melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi ayat 22, 6-22 sudah saya katakan, semuanya itu dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Anda bisa bayangkan dalam kurun waktu 120 tahun dia membangun membangun bahtera itu bukan sesuatu yang mudah. Lalu membangunnya bukan lagi di bawah, tapi di puncak gunung yang tertinggi pada waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi orang-orang di sekitar itu. Dan saya yakin mereka akan mengalami bullying, dan mereka akan mengalami olokan, cacian, makian, seperti kau aja yang suci, seperti kau aja yang benar, kayak kau sok-sokan aja. Itulah ketika kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, tapi dia tetap melakukannya dengan taat. Dia mengerjakan pengerjaan itu walaupun memakan waktu 120 tahun. Bagaimana itu ya? Mungkin sambil dia bekerja, kalau ketemu ada orang ngolok dia, udah percaya aja sama Tuhan, nanti kamu selamat, ya. Nggak mungkin dia diam-diam saja, karena itu suatu hal yang sangat luar biasa. Itu sebabnya ini saya melakukan ini karena Tuhan memerintahkan saya, bukan saya mau gila-gilaan. Tidak, saya hanya mau taat pada Tuhan saja. Jadi taat kalian sama Tuhan, taat kalian supaya kalian nanti dapat keselamatan. Mereka mentertawainya, mereka mengolok dia, mengolok anak-anaknya Sem, Ham dan Yafet itu, wah macam-macam lah, istrinya, dan mereka, saya yakin pada waktu itu adalah keluarga yang sangat menderita. Tapi mereka tampil beda. Makanya saya katakan iman itu melawan arus. Iman itu tidak sejalan dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Iman itu akan bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh mereka, dengan apa yang dipikirkan oleh Allah dan orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman akan berjalan sejalan dengan perintah Allah dan tidak akan bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi dengan dunia ini dia akan selalu bertentangan. Ya, yang ketiga kata firman Allah yang kita dapat baca tadi, Nuh menghukum dunia karena iman. Kalau Anda bisa baca dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, di sana dikatakan bagaimana air itu membanjiri hujan deras, dan kemudian mata air terbuka semuanya, dan selama 40 hari 40 malam, wah itu.
semua sumber air menyatu. Wah, saya tidak bisa bayangkan itu. Dan kemudian semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan sebelum itu, ya sebelum Nuh, pasti saya yakin dan percaya dia akan mengajak keluarganya, handai tolannya untuk masuk. Tapi mereka mentertawainya sebelum hukuman itu datang. Dan ketika dia sudah masuk ke bahtera Nuhnya, ke baterahnya, maka yang dibuatnya keluarganya, anak mantunya, dia dan segala ternak yang telah dikatakan oleh Tuhan itu, dia masukkan semuanya. Dan kemudian Allah sendiri yang menutup pintu itu. Dan ketika Nuh, kata firman Allah, menghukum dunia dengan cara yang luar biasa, di mana Tuhan membuka seluruh mata air, mendatangkan air dari langit dan lain sebagainya. Dan selama 40 hari dan di 150 hari air itu berkuasa. Bayangkan apa yang ada di muka bumi, kata firman Allah, semua lenyap. Tapi sebelum saya mau menceritakan sesuatu cerita hati, saya yakin dan percaya ketika hujan mulai datang menghampiri lutut mereka, menghampiri pinggang mereka, mereka lari ke tempat yang lebih tinggi. Dan kemudian datang lagi air itu, mereka lari ke tempat yang paling lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya sampailah di puncak di mana kapal Nuh itu ada. Mereka mulai menggedor-gedor, Nuh, Nuh, aku pamanmu, aku opungmu, Nuh. Bukakan pintu, Nuh. Sampai hati engkau, Nuh, sampai hati engkau mau meninggalkan kami. Banyak jeritan, banyak tangisan, Nuh, aku keponakanmu, Nuh, yang kau suruh ambil air, walaupun aku tidak mau. Maaf, Nuh, maaf. Tangisan yang begitu sebelum air itu mengangkat kapal ini. Nuh bilang, aku tidak bisa. Bukan aku yang menutup pintu itu, Tuhan yang menutup pintu. Berulang-ulang aku datang kepadamu, berulang-ulang aku datang untuk menyatakan Allah akan menghukum bumi ini, tetapi engkau tidak mendengar. Sekarang aku tak berdaya untuk menolong kalian. Terimalah dengan, kalau saya bilang Nuh akan terimalah dengan pasrah apa yang kalian tolak. Nuh, jangan begitu, Nuh, jangan begitu. Kasihani kami, Nuh. Berbelas kasihanlah, Nuh, bukalah pintu ini, kami mau masuk. Kami mau masuk, kami mau selamat. Aku tidak bisa. Saya yakin Nuh pun menjerit, menangis. Tapi apa daya Nuh? Selama 120 tahun, apa yang mereka perbuat menyakiti hati Allah. Ketika diambang kematian, baru mereka berteriak-teriak minta diselamatkan. Saya telah menyaksikan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kejahatan dipenalti oleh Tuhan dengan hukuman mati. Tapi ketika itu saya mengatakan, kalau engkau ingin mati, matilah. Ya. Tapi kalau engkau belum, bertobatlah. Tuhan Maha Pengampun. Ketika dia mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan menyelamatkan dia. Satu hari saya dipanggil orang untuk berdoa. Dia sudah cukup tua, suntuk usianya. Dia orang percaya. Tapi sangat menderita. Lalu kemudian dia panggil. Saya katakan, apa yang Anda inginkan dari orang tua ini?
Apakah kalian ikhlas kalau Tuhan memanggil dia? Mereka menjawab serentak, kami sebenarnya sayang sama orang tua kami, tapi kami juga sedih melihat dia begini. Dan kemudian kita berdoa, sudah siap semuanya? Sudah. Dan kemudian saya doakan. Saya pulang. Belum sampai saya di gereja, sudah dipanggil kemudian, tolong itu yang bernama pendeta Simon Simanjuntak itu datang kembali. Orang tua saya sudah dipanggil, dia yang harus melayani. Itu terjadi di Surabaya. Dan selama penghiburan itu, saya menyatakan bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan ini. Dan demikian juga tentang kehidupan Nuh. Allah berdaulat untuk menyelamatkan dia. Yang lain tidak, karena mereka tidak mau. Karena Nuh memperhatikan peringatan Allah. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah di mana Nuh mendapatkan hidup yang dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kita mengambil pelajaran hikmah dari semua peristiwa ini, supaya kita lupakan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, supaya kita memperoleh segala sesuatu yang baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami cinta pada firman-Mu, menjauhkan segala larangan-Mu, dan mentaati apa yang Kau perintahkan bagi kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Tuhan datang kepada mereka dan engkau yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dan ketika engkau menumpangkan tangan atas mereka, sebagaimana firman-Mu, engkau mau menyembuhkan mereka, engkau mau menolong mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilut-bilut daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang berkisah. Saat engkau penat, saat engkau menderita, saat engkau menangis, saya mau katakan kepadamu, Tuhan siap untuk menolong engkau. Dia berkata, marilah engkau yang letih sudah berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Dia mengundang engkau untuk datang. Kalau engkau tidak datang, apa yang akan dapat diperbuatnya? Kau harus datang, memenuhi undangan Tuhan. Dia akan memberikan, itu garansi Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kau melihat orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah yang sulit ini, keadaan mereka, mungkin mereka sedang menangis dalam penderitaan mereka. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan, mereka telah datang kepadamu, engkau tolong mereka, dan engkau legakan mereka, dan engkau cukupkan, sebab engkau berkata, Allahku, dan firman Allah berkata melalui Paulus, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jawab segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.